Shalom Bapak Ibu, Suster yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan waktu dan hati kita yang terbaik untuk naikkan pujian. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa kami. Kami boleh menerima kasih yang sempurna dari-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengajarkan kami kasih yang sempurna itu. Engkau memberi kami apa yang kami minta dari-Mu Tuhan. Engkau yang membukakan pintu-pintu. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang berjanji bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Untuk saat ini juga Tuhan, dalam acara komsel ini, kami tidak mau berjalan sendirian tanpa Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Engkau yang bekerja Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir acara ini. Roh-Mu lah yang berkuasa menuntun kami. Bekerjalah dengan sempurna dengan Roh-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menghalangi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mau satukan hati kami mau tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk lebih masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku
ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Benar Tuhan, kami begitu lemah ketika kami dalam mengampuni. Kami sering tidak sanggup untuk mengasihi ketika berhadapan dengan mengampuni Tuhan. Tapi Engkau Allah yang memampukan kami. Kami percaya di dalam segala perkara Tuhan, Engkau mau berjalan bersama kami. Engkau penolong yang setia, yang selalu memenuhi keperluan kami, juga untuk rahmat yang kami butuhkan di dalam pengampunan. Mari kita nyatakan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita nyatakan sekalian, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
setia. Benar Tuhan, kami memiliki penolong. Kami memiliki seorang sahabat yang begitu setia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Sehingga segala perkara Tuhan kami boleh menanggungnya bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami. Kami tidak takut kepada badai yang bergelora, karena Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi bersama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Kami mau masuk ruang-Mu yang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa-Mu. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus.
Namamu kudus, Tuhan. Namamu kudus, Tuhan. Namamu kudus, Nyala ini ya bener. Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Kita siapkan lagu, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini tanpa Engkau. Kami memberikan diri kami sepenuh-penuhnya untuk Engkau bekerja dengan bebas Tuhan. Pakailah kami, kuasai seluruh keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan. Biarlah semua yang kami sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu yang maha kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama untuk membuka dari Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Suara saya jelas? Oke. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oke, Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasailah tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasailah seluruh keberadaan kami, dimanapun juga kami berada. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada yang menghalangi firman-Mu, kuasa kegelapan iblis dan setan, saat ini kami mau perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga ya Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 12. Ayat ke-12 ini selaras dengan Injil Yohanes 13 ayat 34. Ketika Yesus berkata, aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, apakah perintah mengasihi adalah sebuah perintah yang baru? Bukankah hukum Taurat ribuan tahun sebelumnya sudah memberikan perintah kasih? Lalu, apa yang baru dengan perintah Yesus ini? Kenapa Yesus mengulangi sekali lagi di ayat ke-12 ini? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah baru itu. Perintah baru yang diwartakan oleh Yesus berbeda dengan yang diajarkan sebelumnya oleh ahli-ahli Taurat. Kenapa disebut perintah baru? Karena perintah ini, saling mengasihi ini, sesuai dengan yang Yesus lakukan, yaitu mengasihi tanpa syarat. Itu yang baru. Mengasihi tanpa syarat sebagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya.
Yesus mengasihi para murid, juga kita semua, tanpa syarat. Inilah perintah baru itu. Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa kita tanpa syarat. Kalau Yesus mati di kayu salib dengan syarat, maka tidak ada seorang manusia di dunia ini yang memenuhi persyaratan itu. Di dalam surat Roma 5 ayat ke-8 tertulis begini, Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa tanpa syarat. Kalau dengan syarat, maka tidak ada seorang manusia pun yang memenuhi syarat itu. Sekali lagi, tanpa syarat. Dan Yesus pun memberikan perintah supaya kita saling mengasihi dengan tanpa syarat pula, seperti Dia mengasihi kita. Inilah perintahku, kata Yesus. Perintah, kita perhatikan baik-baik. Inilah perintahku. Sebuah perintah bukan sebuah permintaan. Sebuah perintah bukan permohonan. Sebuah perintah juga bukan sebuah anjuran. Perintah artinya apa? Perintah artinya sesuatu yang harus dan wajib dilakukan. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, maka perintah itu harus dilakukan. Makanya Yesus mengatakan, Dia memberikan kepada kita perintah. Bukan permohonan, bukan permintaan, dan bukan anjuran atau nasihat. Perintah. Sebagaimana 10 perintah Allah, semua perintah harus dilakukan. Ini juga sebuah perintah. Malah, menurut Yesus, ini adalah perintah yang paling penting di antara semua perintah. Setelah perintah mengasihi Dia, yaitu perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Perintah 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat. Mungkin ada orang yang mengasihi sahabatnya dengan memberikan waktunya, menemani sahabatnya. Mungkin juga ada orang mengasihi sahabatnya dengan memberikan perhatiannya. Mungkin juga ada orang yang begitu mengasihi sahabatnya dengan memberikan hartanya, harta miliknya. Tetapi jikalau ada orang yang mengasihi sahabatnya dengan memberikan nyawanya, mungkin juga ada, tetapi tidak banyak orang yang sanggup melakukannya. Apa artinya memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya? Bapak Ibu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa artinya memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya? Nyawa berarti kehidupan. Memberikan nyawa berarti memberikan kehidupannya. Ketika Yesus mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku,
Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan kehidupannya. Memberikan nyawa, sekali lagi, artinya memberikan kehidupannya atau menukarkan hidupnya supaya sahabat-sahabatnya yang seharusnya mati menjadi tetap hidup. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita semua ketika dia mati di kayu salib. Dan setiap kali ketika Ekaristi kita mendengar imam mengucapkan, terimalah, inilah tubuhku, inilah darahku. Kita mengenangkan kembali Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Apa artinya darah? Darah artinya nyawa. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya bagi kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi. Itulah kasih terbesar yang Yesus lakukan bagi kita semua, sahabat-sahabatnya. Kasih yang tanpa syarat. Ketika Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya pada malam perjamuan terakhir, dia memberikannya tanpa syarat. Bahkan dia memberikan juga kepada Yudas tanpa syarat. Bahkan pada Yudas yang Yesus tahu akan mengkhianati dia. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah kita mau menjadi sahabat Yesus? Pertanyaan ini menjadi bahan refleksi bagi Bapak Ibu kita semua. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Yesus perintahkan? Yaitu saling mengasihi. Apakah kita mau menjadi sahabat Yesus? Menjadi sahabat Yesus berarti mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ayat 15. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapakku. Bapak Ibu, mungkin satu-satunya ajaran dari agama-agama hanya ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang mengatakan Allah yang mengatakan kepada kita manusia sahabat-sahabatnya. Kita semua adalah hamba Allah. Kita semua adalah ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia adalah Tuhan. Kita adalah manusia. Ketika Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kita adalah sahabat. Artinya apa? Yesus rela dan berkenan berbagi segala sesuatu dengan kita. Karena kita adalah sahabatnya. Kita bukan hambanya. Seorang hamba tidak duduk sejajar dengan tuannya. Seorang hamba selalu berlari-lari di belakang tuannya. Yesus menyebut kita sahabat. Dia duduk makan dan minum bersama dengan para murid pada malam perjamuan terakhir. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya.
ketika dia mengundang kita ke dalam perayaan Ekaristi, dia duduk makan bersama dengan kita, memberikan santapan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Kita bukan hamba. Kalau kita adalah hamba, maka Tuhan kita, Yesus, yang duduk makan minum. Kita yang melayani dia. Tetapi kita adalah sahabat yang duduk semeja dengan dia. Kalau kita memahami misteri ini, kita akan menyadari betapa Allah mengasihi kita. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku, kata Yesus. Yesus menganggap kita sahabat. Dia menceritakan segala sesuatu yang dia ketahui dari Bapa kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang dia rahasiakan dari kita. Ayat penutup, ayat 17. Inilah perintahku padamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain, sekali lagi, tanpa syarat. Sebagaimana Yesus juga mengasihi Yudas. Kalau kita membaca dari beberapa perikop sebelumnya, ketika pada malam jamuan terakhir, Yesus mencelupkan roti dalam anggur dan memberikannya kepada Yudas. Apa artinya? Yesus tetap menganggap Yudas adalah sahabatnya. Dengan mencelupkan roti dalam anggur dan memberikannya kepada Yudas, Yesus memberikan satu kali lagi kesempatan kepada sahabatnya Yudas untuk bertobat. Tetapi Yudas memilih untuk mengkhianati Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita sebuah perintah yang baru. Mengasihi tanpa syarat. Karena Yesus telah mengasihi kita tanpa syarat, maka suka tidak suka, kita pun harus mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat pada suami kita yang mungkin masih berdosa pada kita. Mengasihi tanpa syarat pada istri yang sangat menjengkelkan kita. Mengasihi tanpa syarat pada anak-anak yang kelihatannya tidak layak untuk kita kasihi. Mengasihi tanpa syarat bahkan kepada orang yang telah melukai kita. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster. Seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Standar Tuhan begitu tinggi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Siapa di sini yang telah mengalami kasih Tuhan? Kita sudah mengalami bagaimana Dia mengasihi kita. Apakah saat kita sudah bertobat atau saat kita sudah menjadi anak yang baik bagi Dia? Kita yang sudah mengalami kasih-Nya pasti tahu kita tidak layak untuk dikasihi. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kita. Kasih-Nya menerima kita apa adanya dan tidak melihat rupa dan status kita. Dia mati untuk kita
Dia mati untukku dan untukmu saat kita masih hidup di dalam dosa. Bahkan saat kita belum tahu untuk siapa dan buat apa dia melakukan itu. Kasihnya tulus, tidak bersyarat. Kalau kasih kita seringnya bersyarat. Aku bisa mengasihi kalau orang itu layak dikasihi dan tahu terima kasih dengan kasih ini. Kita bisa mengasihi kalau lebih banyak untungnya buat kita. Kita bisa mengampuni kalau orangnya mau bertobat. Kasih kita ada kalaunya. Di mana level kasih kita saat ini sangat tergantung di mana level imanmu. Di Komsel yang dulu kita pernah belajar bersama tentang level iman, dari level iman anak, murid, hamba, sampai ke level iman sahabat. Mengasihi juga ada levelnya. Yang pertama, kasih level anak. Di level ini, dia akan mengasihi orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang mengasihi dia. Jadi kalau di level iman anak, kasihnya masih aku dan aku. Doanya masih gini kira-kira ketika sakit hati sama orang. Tuhan, lihat nih anakmu disakiti Tuhan. Mereka jahat sama aku. Hukum mereka Tuhan. Engkau hakim yang adil, bela aku Tuhan. Balaskan Tuhan. Kira-kira begini, kasih di level anak. Di level ini mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Karena temanku baik, aku mengasihinya. Karena dia mengasihiku, aku mengasihinya. Itu kasih di level anak. Level ini paling gampang. Tapi apakah ini yang dimaksud Tuhan tentang mengasihi? Matius 5 ayat 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita lihat, kita tahu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan teroris yang menurut kita jahat, mereka pun mengasihi orang-orang terdekatnya, anak, istrinya. Itu level kasih anak. Kasih karena ada kepentinganku, orang-orangku. Yang kedua, kasih level murid. Di kasih level murid ini, kasih sudah bertumbuh. Dia dapat mengasihi orang-orang asing yang tidak mereka kenal. Mulai mau melayani dan memberikan hati. Mengasihi orang yang tidak dikenal, yang butuh pertolongan dan butuh bantuan. Di sini ada toleransi, bela rasa. Kita memberikan kasih dengan memberikan bantuan, derma. Itu juga masih gampang. Asal kita punya uang, kita bisa melakukan perbuatan kasih dengan tindakan sosial. Yang ketiga, level kasih hamba. Mengasihi karena ketaatan. Karena Tuhan telah mengasihiku. Di level ini, engkau tahu, engkau harus mengasihi dan mengampuni musuhmu. Dan engkau mau melakukannya untuk Tuhan. Tapi sukacita mengasihi musuhmu belum engkau alami. Tapi engkau mau taat, lakukannya untuk Tuhan. Engkau mengasihi dengan banyak air mata di sini. Kasihmu diuji, diproses. Walau sakit, engkau mau taat, tetap mengasihi. Kita lihat level kasih sahabat. Di level ini kasihmu bukan lagi tergantung kepada respon sesamamu atau situasi dan kondisimu. Di level kasih yang sempurna ini, engkau mampu mengasihi musuh-musuhmu sebagaimana Tuhan mengasihi musuhmu. Musuh di sini bukan roh jahat, bukan iblis, tapi yang dimaksud musuh orang-orang yang melukai kita, yang menurut kita itu tidak layak untuk kita kasihi. Tuhan katakan, seperti aku mengasihi kamu. Inilah level kasih yang Tuhan inginkan. Level sahabat. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang sempurna. Kasih di level iman sahabat. Kasih level paling tinggi adalah ketika mengasihi orang yang berbuat jahat pada kita,
mengasihi musuh yang mencelakakan kita. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Bagaimana Yesus telah mengasihi kita, kita sudah mengalaminya. Sampai di mana standar mengasihi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sampai mati di kayu salib. Di ayat ke-13 tadi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti itulah Yesus mengasihimu dan semua orang yang berdosa, termasuk mengasihi musuh-musuhmu yang melukaimu. Yesus mengasihi sampai memberikan hidupnya di salib saat kita masih berdosa. Itulah teladan kasih yang paling tinggi dari Sang Guru. Perintah ini sangat dalam. Ketika kita mengerti, kita akan menyadari betapa dangkalnya kasih kita. Dia mengasihi kita, bahkan juga musuh-musuh yang menyalibkannya saat itu sampai mati. Kasihnya tidak bersyarat, dia berdoa untuk mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengasihi mereka yang menyalibkan dia. Kita mampu mengasihi saudara atau pasangan kita. Mungkin saat mereka masih mengasihi kita. Kalau mereka sudah mulai melukai, mulai mengecewakan, mulai meninggalkan kita, masihkah kita mampu berdiri teguh dengan kasih itu? Masih maukah kita mati bagi mereka? Mati dalam arti daging dan ego kita. Tetap mau memberikan hidup dan komitmen kita. Dan mendoakan mereka dengan kasih. Masihkah kita mau berkorban untuk orang-orang yang melukai kita? Menyerahkan nyawa kita, hidup kita untuk mereka. Kita tidak akan mampu mengasihi kalau tidak dengan rahmat Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kita tidak akan mampu untuk tetap berdiri teguh tanpa kasih ilahi itu. Ketika pasangan kita selingkuh, kita tidak akan mampu untuk berdiri teguh di dalam kasih. Dia yang selingkuh, masa aku yang ngalah? Dia yang selingkuh, masa aku yang mati? Kasih itu respon dunia. Kasih kita sangat dangkal ketika kita dikecewakan. Kita bahkan lupa apa itu kasih. Di level kasih seorang sahabat, kasih tidak lagi menuntut. Tidak lagi berharap ada balasan. Tapi sebuah pemberian tanpa syarat. Kasih kita harus sampai di level ini. Baru kita layak disebut sahabatnya. Mengasihi di level untuk orang-orang yang berkekurangan, untuk orang yang butuh kita tolong, itu baik. Itu juga kasih yang Tuhan ajarkan. Tapi standar kasih yang Tuhan mau dari setiap kita yang mau mengikutinya adalah kasih yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Itu kasih ilahi. Kasih Allah yang mau tinggal di hati kita. Dikatakan di firman Tuhan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mampu mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Di level iman sahabat, kita baru mampu memiliki kasih di level ini. Dan Tuhan memanggilmu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Di ayat ke-15 tadi, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebutmu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku.
Mungkinkah kita mampu mengasihi seperti itu? Mungkin banget, karena bukan kekuatan kita, tapi Roh Kuduslah yang memampukan kita. Ada kuasa dari atas yang memampukanmu untuk melakukan kasih di level ini. Karena itu kita melakukan pemurnian hati ini terus-menerus. Pemurnian hati ini adalah perjuangan sampai akhir untuk membiarkan Allah Roh Kudus tinggal tetap dan bekerja, melakukan pekerjaan kasih-Nya di dalam diri kita. Mengubah kasih kita yang dangkal menjadi kasih yang sempurna seperti kasih-Nya. Ketika di titik ini, pengampunan menjadi sebuah ungkapan kasih yang mendatangkan sukacita. Ada kekuatan supranatural darinya yang membedakan kasih-Nya dengan kasih dunia. Dengan kasih level ini juga, orang mengenal siapa Tuhanmu. Di level kasih ini, engkau mampu memandang musuhmu sebagaimana sahabatmu Yesus memandangnya. Di ayat ke-11 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ada sukacita yang besar di level kasih ini. Tuhan memberitahukan kepadamu rahasia-rahasia ilahi. Di level kasih ini, engkau mampu melihat hidup ini lebih jelas. Bukan yang kelihatan dengan mata jasmani. Tuhan membukakan mata rohanimu, sehingga engkau mampu mengasihi orang-orang yang melukaimu. Engkau tahu visi dan misi hidupmu. Engkau akan mengerti ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bahwa kamu telah dipilih. Hidupmu punya visi dan misi dari Allah. Kasih di level ini juga yang mampu merebut jiwa-jiwa kesayangannya untuk kembali ke hatinya. Di level kasih ini, kamu akan dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Karena hatimu dengan kasih ilahi itu sudah siap menampung itu semua. Kasihmu tidak tergantung lagi kepada respon sesamamu. Tapi hanya karena hubunganmu dengan sahabatmu, yaitu Yesus sendiri. Sebuah hubungan baru dinamakan persahabatan jika ada dua pihak yang sungguh-sungguh menjadi sahabat. Dia sudah menjadi sahabatmu. Kasih sebagai seorang sahabat sudah dia buktikan ketika wafat kayu salib untukmu. Sudahkah kamu menjadi sahabat baginya? Itu pemenungan buat kita semua. Semoga Tuhan Yesus berkati. Amin.